Halo, selamat malam semuanya. Teman-teman, pada malam hari ini gue bakal cerita kepada kalian semuanya tentang sebuah kebiasaan yang mana akhirnya kebiasaan ini gue sadari sebagai salah satu kebiasaan yang menghambat diri gue untuk bisa mencapai sebuah keberhasilan ataupun sebuah kesuksesan ataupun itu goals-goals yang telah gue patok dalam kehidupan gue ya. Jadi kebiasaan ini secara tidak gue sadari itu melekat pada diri gue dan akhirnya setelah beberapa kejadian gue baru menyadari bahwasanya ini kebiasaan yang akhirnya menjadi sebuah penyakit mental karena kebiasaan ini melekat dan itu kayak apa ya, kayak tumor yang tadinya nggak ganas kemudian lama-lama dibiarkan menjadi akhirnya ganas gitu. Nah, inilah seperti itulah kebiasaan ini gitu. Kalian mungkin tahu istilah people pleaser. Ya, mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang tahu ya apa itu people pleaser ya. Dan buat kalian yang belum tahu, di video ini gue bakal menjelaskan kepada kalian semuanya apa itu people pleaser. People pleaser itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya nggak enakan gitu. Jadi dimana kita merasa nggak enak buat mengatakan tidak terhadap permintaan dari orang lain. Entah itu permintaan tolong kah ataupun permintaan apapun itulah bentuknya gitu ya, kita selalu berusaha untuk mengatakan iya gitu tanpa memikirkan efek, dampak, dan kemungkinan kita untuk bisa mengerjakan hal tersebut. Yang penting kita iyakan dulu aja agar orang senang dengan kita gitu. Nah, itulah sebuah kebiasaan yang tadinya selalu ada di diri gua gitu ya, karena menurut gua baik ya buat nolong orang itu kan baik bagus gitu ya, tapi dalam satu kondisi ternyata kita harus ngerti batasan-batasan dan sebesar apa sih kemampuan kita untuk bisa memenuhi hal tersebut. Yang tadinya ketika ada permintaan dari orang lain ke gua gitu, gua selalu berusaha sepenuh tenaga gitu ya, penuh effort gitu untuk memenuhi permintaan tadi gitu ya. Gue nggak pernah mempertimbangkan apakah kemampuan gue cukup untuk memberikan pertolongan tadi, apakah kewajiban gue, tanggung jawab gue udah selesai gitu ya. Dan di sinilah masalahnya ya. Ketika gue mengiyakan ataupun memenuhi permintaan orang tadi, gue lupa akan prioritas dan apa hal-hal yang menjadi kewajiban gue yang harusnya gue dahulukan sebelum gue memberikan waktu dan energi gue untuk memenuhi permintaan orang lain tadi. Jadi di sini ada sebuah apa ya, bisa dibilang kontradiktif antara kebaikan dan sebuah tanggung jawab. Dimana di saat gue memberikan pertolongan ataupun memenuhi permintaan dari orang lain gitu ya, gue abai terhadap apa yang menjadi kewajiban gue. Disinilah permasalahannya. Ketika gue memberikan sebuah pengorbanan yang berlebihan untuk orang lain, tapi gue tidak bisa memberikan pengorbanan yang sama untuk diri gue sendiri dalam mencapai goals-goals yang telah gue tetapkan dalam kehidupan gue. Gue tidak berani untuk mengungkapkan sebuah ide ataupun gagasan karena gue takut akan terjadi konflik perdebatan dengan orang lain. Gue seringkali untuk mengatakan maaf pada orang lain bahkan untuk sesuatu yang tidak gue kerjakan gitu, untuk sebuah kesalahan yang tidak gue kerjakan gitu. Jadi demi mendapatkan validasi, demi mendapatkan pengakuan, demi bisa diterima di tengah sebuah kelompok ataupun oleh orang lain, gue selalu berusaha memberikan semua yang gue punya untuk membahagiakan orang, untuk menyenangkan orang lain gitu. Sifat yang membawa gue akhirnya ke dalam lembah ataupun jurang kehancuran gitu. Kenapa? Karena gue terlalu fokus untuk membahagiakan orang lain dan gue lupa untuk membahagiakan diri gue sendiri. Gue fokus dengan keberhasilan orang lain dan gue melupakan keberhasilan gue sendiri gitu. Ya mungkin dalam beberapa momen gue merasa senang, gue merasa puas, tapi ternyata kepuasan dan kesenangan itu sifatnya hanya sementara. Ketika gue tidak mendapatkan feedback yang sama dengan apa yang gue kerjakan, akhirnya apa, gue kembali merasa overthinking, gue kembali depresi, gue kembali stres gitu kan. Apa ada yang salah sama diri gue gitu, kok gue seperti ini gitu ya, kenapa gue dibeginikan gitu ya.
Ya, jadi inilah sifat people pleaser. Ini sifat ya, bukan sebuah penyakit. Tapi sifat ini kalau seandainya diabaikan, ini akan menjadi sebuah penyakit mental yang melekat pada diri seseorang yang seperti yang gue bilang tadi, dampaknya apa? Dampaknya akan merusak kehidupan seseorang. Dia akan menghambat diri kita untuk berkembang, akan menghambat diri kita untuk mencapai kesuksesan, dan yang pastinya akan membuat diri kita itu bermasalah dalam membangun sebuah hubungan dengan orang lain. Pada suatu momen ketika gue mendapati sebuah masalah dalam kehidupan gue, orang-orang terdekat gue menjauh gitu, kehidupan gue terpuruk, keluarga gue mulai merasa gue hilang gitu ya. Akhirnya gue tersadar bahwasanya apa yang gue kerjakan selama ini sebagai seseorang yang people pleaser itu ternyata salah. Dengan konteks kebaikan tadi gitu ya, gue lupa bahwasanya sebelum kita mencintai orang lain, harusnya kita terlebih dahulu mencintai diri kita sendiri. Sebelum kita memprioritaskan orang lain, harusnya kita terlebih dahulu memprioritaskan diri sendiri. Takaran prioritas di sini bukan bermaksud untuk egois, tidak, tapi ada batasan-batasan di mana kita harus ngerti mana yang menjadi tanggung jawab kita, mana yang tidak. Akhirnya gue mulai menyadari dan gue mulai mengkoreksi diri, dan gue berusaha untuk merubah sifat ini dan mulai menyembuhkan penyakit ini. Dan syukurnya tidak butuh waktu lama bagi gue untuk keluar dari zona seperti ini. Setelah momen tadi, gue cuma butuh waktu beberapa bulan untuk bisa mengembalikan kehidupan gue agar bisa lebih baik lagi dan bisa lebih tertata lagi. Di sini gue akan berbagi tips kepada kalian semuanya bagaimana caranya gue itu agar bisa terlepas dari sifat-sifat people pleaser seperti yang gue jabarkan sebelumnya. Ini yang pertama, gue mulai memprioritaskan diri gue sendiri. Gue mulai untuk memfilter mana yang menjadi tanggung jawab gue, mana yang menjadi hak gue, mana yang harus gue dahulukan, mana yang harus gue utamakan dalam kehidupan gue ini. Dan dari itu akhirnya gue bisa menyadari dan akhirnya gue bisa untuk bersikap lebih tegas terhadap orang lain. Ketika ada permintaan yang mana permintaan itu menurut gue bisa menghambat apa yang sedang gue kerjakan, gue akan bilang sorry ya, gue lagi nggak bisa karena gue harus begini. Dan kemudian gue mengurangi yang namanya sering-sering minta maaf. Kenapa? Karena tadinya gue tuh sering kali minta maaf kan. Dan di sini akhirnya gue sadar ternyata kalau kita sering minta maaf itu kita hanya akan mengambil semua beban dari tanggung jawab yang mana itu bahkan bukan tanggung jawab kita. Ada pembelajaran yang gue dapati harusnya ketika ada sebuah kesalahan yang datang dari orang lain, kita harus mengatakan bahwasanya itu adalah kesalahannya dia. Ini adalah bentuk memberitahu kepada orang tersebut bahwasanya dia harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang terjadi karena dirinya dia sendiri gitu. Karena beberapa waktu yang lalu gue pernah menjadi kambing hitam gitu ya. Ketika ada seseorang yang merasakan kegagalan dalam kehidupannya, dia malah melempar kesalahan itu kepada diri gue gitu. Seakan-akan apa yang terjadi dalam kehidupannya dia itu adalah tanggung jawab gue. Dan akhirnya gue sadar bahwasannya kita ini hidup, kita memiliki tanggung jawab masing-masing, kita memiliki prioritas masing-masing gitu, dan tidak semuanya itu menjadi tanggung jawab kita gitu. Dan disitu akhirnya gue sadar bahwasannya ternyata selama ini gue salah dalam berkomunikasi dan cara gue menjaga hubungan gue dengan orang lain gitu. Ya cuma karena gue takut kehilangan, takut kesepian gitu kan, akhirnya gue mengabaikan diri gue sendiri ya. Akhirnya gue mengakui bahwasanya gue telah salah masuk dalam zona itu. Dan yang kemudian gue belajar untuk menerima masa lalu. Gue belajar untuk menerima semua masa lalu yang terjadi dalam kehidupan gue. Karena apa? Karena sikap people pleaser yang muncul di diri gue tadi itu tidak lepas dari masa lalu gue yang cukup kelam gitu ya. Maksud gue di sini kehidupan gue yang kelam itu dalam hal bersosial ya. Karena dulu itu gue ngerasa diri gue tuh cupu gitu, nggak ada punya value, nggak ada punya nilai, nggak ada punya sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Alhasil apa? Alhasil gue selalu mendapati penolakan di mana-mana. Gue tidak bisa berbaur dengan sosial, gue dikucilkan gitu kan, gue diremehkan gitu.
Dan ketika gue berusaha untuk membuktikan bahwasanya gue orang yang patut untuk dihargai, patut untuk divalidasi, gue melakukannya dengan cara yang salah. Gue berusaha untuk menjadi seseorang yang selalu bisa diandalkan, selalu mengatakan iya agar gue bisa diterima oleh orang lain, agar gue bisa divalidasi oleh orang lain, dan ternyata itu semua salah. Nah, inilah kenapa akhirnya gue membuat video ini. Ya, gue berharap mudah-mudahan apabila ada kalian yang menonton video gue ini dalam kondisi yang seperti saat ini, atau mungkin kalian belum merasakan hal seperti ini, gue berharap kalian jangan sampai di titik yang seperti itu. Karena bagaimanapun juga, gak enakan ataupun people pleaser itu, kebaikan yang berlebihan itu, segala sesuatu yang berlebihan itu, segala sesuatu yang memaksa diri itu bukanlah sesuatu yang baik untuk kita jalani untuk kita jalani gitu ya. Cukuplah berlebihan itu untuk diri kita sendiri, cukuplah effort yang besar itu untuk diri kita sendiri. Selesaikanlah terlebih dahulu diri kita sendiri, barulah kita bisa membantu orang lain. Cintailah diri kita terlebih dahulu, cintailah diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita mencintai orang lain. Dengan begitu kita akan bisa memberikan cinta yang sangat banyak kepada orang lain apabila kita telah selesai dengan diri kita sendiri. Makanya akhirnya gue berusaha untuk menerima semua masa lalu gue belajar dari masa lalu gue, dan gue menjadikan itu sebagai pembelajaran aja gitu ya. Sekarang gue tempatkan masa lalu gue pada tempatnya, dan gue sekarang fokus menata masa depan gue. Dan sekarang gue fokus untuk melihat mana yang menjadi prioritas gue, mana yang menjadi kewajiban gue, dan itulah yang gue kerjakan saat ini. Dan kalaupun gue ingin berbuat baik kepada orang, ya cukup gue berbuat baik tanpa harus berkorban dan memikirkan terlebih dahulu apakah gue sanggup atau tidak untuk memenuhi permintaan orang tersebut. Itulah perbedaan yang mana bermurah hati kebaikan dengan people pleaser tadi. Dari mana datangnya people pleaser ini? Yang pasti itu dari dua hal, internal dan eksternal. Internal tadi seperti yang gue bilang tadi, itu adalah faktor dari diri sendiri, faktor dari masa lalu, trauma masa lalu yang pernah merasakan penolakan, pengucilan, hal-hal seperti itu. Dan eksternalnya adalah ketika kita berusaha untuk mendekati orang lain, ketika kita berusaha untuk masuk ke circle orang lain, kita berekspektasi terhadap penilaian orang lain terhadap kita. Itulah faktor eksternalnya. Ya, mungkin ini video singkat gua. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian semuanya, dan dari pengalaman gue tadi, gue berharap apabila kalian dalam kondisi seperti saat sekarang ini, kalian bisa terlepas dari hal seperti ini dan menata masa depan yang lebih baik agar diri kalian bisa berkembang dan bisa mencapai kesuksesan yang kalian inginkan. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya.